Tahzibul akhlak ya masih penyakit hati ya atau dosa amun karotul kolbi ya dosa yang dilakukan oleh hati. Penyakit hati nomor 10 nya yaitu ujub. Yang kemarin itu hakikatnya, yang kemarin hakikat ujub. Hakikat ujub itu ya, ujub ini ya, ujub atau takjub itunya. Ujub itu merasa bangga, boleh sebutannya lah. Merasa bangga terhadap, merasa bangga kepada dirinya sendiri karena memiliki kelebihan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ditambah, nah ini nih jadi ujubnya itu yang ini ya, kalau merasa bangga terhadap diri sendiri karena memiliki kelebihan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu belum ujub, belum sampai kepada ujub, itu manusiawi. Nah, kena oleh ujubnya itu apabila merasa bangga demikian itu tanpa disertai dengan kesadaran bahwa ini adalah anugerah dari Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Ya, tanpa disertainya dengan kesadaran bahwa keistimewaan, keutamaan itu adalah anugerah dari Allah. Nah, itu baru ujub. Sekali lagi nih ya, yang kemarin nih ya, yang kemarin ini nih judulnya, yang kemarin itu adalah hakikatul ujub. Hakikat ujub gitu ya. Jadi atau makna ujub yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Yang ujub itu adalah merasa bangga terhadap dirinya sendiri karena memiliki kelebihan atau keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tanpa disadari bahwa hal itu adalah anugerah dari Allah, atau seolah-olah semua itu karena kehebatan dirinya, itu lepasnya dari Allah. Nah, itu ya makna hakiki itu atau hakikatul ujub, maknanya demikian. Nah, ini dosa tentunya kalau di dalam ini kan penyakit hati, adanya di dalam hati, yaitu merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, tanpa disertai gitu kan dengan kesadaran bahwa ini anugerah dari Allah dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah. Ya, seseorang bisa beribadah lebih baik dibanding orang lain tanpa disadari dengan bisa ibadah seperti itu adalah anugerah dari Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan dirinya. Nah, ujubnya itu adalah lepas dari Allah. Nah, eta dosa nama. Seolah-olah menafikan gitu ya peran Allah, menafikan anugerah dan kenikmatan dari Allah, tidak mengakui itulah hanya dianugerahi demikian oleh Allah. Merasa bahwa memiliki kelebihan, keutamaan itu karena kehebatan dirinya. Tanya makna hakikat dari ujub. Sekali lagi nya diulang nih. Kalau sebatas merasa bangga bahwa dirinya memiliki kelebihan, keutamaan yang tidak dimiliki orang lain, itu manusiawi. Kalau disertai dengan kesadaran bahwa ini adalah anugerah dari Allah, aman, berarti tidak kena ujub. Artinya merasa bangganya boleh, tapi tidak boleh lepas dari kesadaran bahwa ini adalah anugerah dari Allah.
Itu ya sekali lagi merasa bangganya manusiawi ku Allah gini maklum tamahnya wajar gitulah kalau manusia nya merasa bangga terhadap dirinya karena memiliki kelebihan. Nah, kalau disertai dengan ini adalah anugerah, ini kenikmatan dari Allah, ini karunia dari Allah, kemudian disyukuri, malah jadi pahala. Ya kalau bersyukur kan dapat pahala. Nah, itulahnya ulasan sedikit yang kemarinnya judulnya Hakikatul Ujub. Nah, celakanya ujub itu karena eta menafikan, tidak mau mengakui itu bahwa itu anugerah dari Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Nah, ujub nama eta merasa dirinya hebat. Kalau misalnya ini contoh lah gitunya ditambah sedikit. Kalau misalnya apa namanya ya menjadi orang kaya lah gitunya yang banyak hartanya. Itu dari mana? Ya hasil kerjanya. Katakanlah pagi, siang, malam dia bekerja mencari nafkah sampai hasilnya banyak. Apa dia mau mengatakan, oh, ini kan hasil kerja saya, hebat, saya mau lihat kerja saya saat siang pagi siang malam dengan hasil seperti ini. Emang di situ nggak ada takdir Allah apa? Emang Allah tidak berperan? Ya emang di situ tidak ada peran Allah lah gitunya. Emang di situ tidak ada peran Allah. Andai dia demikian gitulahnya, saya bekerja sebutannya bekerja banting tulang lah itu dari pagi siang malam, dia punya kemampuan seperti itu, kan itu juga anugerah dari Allah. Apalagi ternyata hasilnya berlimpah, sadar nggak manusia itu hanya bisa berusaha, yang menentukan hasil siapa? Oh, banyak, makanya itu ujub itu di ujub itu gitulah menolak, menafikan peran Allah, menolak itu menafikan bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Teta ujub lama gitu merasa mau apa Allah saya yang bekerja, waduh cek Allah ku aing di cokot di kabeh ya miskin cek Allah teh gua kepret miskin loh ku Allah teh berenang. Nah jelemanya gitulah eta tanya ujub eta teh bagian nu jadi dosa nama eta nah ujub. Kalau merasa bangga mah keunlah kalau teh wajar manusia gitu bangga karena memiliki kelebihan oleh Allah di apa namanya tidak ditetapkan sebagai dosa gitu. Hal tersebut bukan dosa. Yang merasa bangga karena dirinya memiliki kelebihan keutamaan yang tidak dimiliki orang lain. Tidak dosa. Dimaklumi, ya Allah juga kan yang membuat karakter manusia demikian. Manusia akan merasa bangga kalau dirinya memiliki kelebihan. Aman cek Allah tepek nepi ka dieu masa asal sadar itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian disyukuri, oh malah oleh Allah kan ditambah gitu kan, ditambah keutamaan kelebihannya itu oleh Allah akan ditambah janji Allah. Yang bersyukur itu pasti kenikmatannya akan ditambah oleh Allah. Nah sekarang yang baru nih ya subjudul dari masih sekitar ujubnya, masih masalah ujub. Yang sekarang ini judulnya afatul ujub, afatul ujub, keburukan, keburukan. Bukan hanya keburukan sihnya keburukan dan bahaya lah boleh disebutnya. Ya apa sih keburukannya gitulahnya, buruk, ujub itu buruk pasti. Kemudian bahayanya apa? Misalnya berdasarkan yang kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan dua hal yang mencelakakan kaum terdahulu itu adalah ujub dan bakhil. Dua hal yang mencelakakan berarti bahaya kalau mencelakakan. Ini bisa diartikan
buruk lah gitunya, keburukan ujub, kemudian bahaya dari ujub, kemudian celaka gitunya. Bagaimana sih celaka ujub itu mencelakakannya seperti hadis barusan. Dua hal yang mencelakakan kaum terdahulu, yaitu ujub dan bakhil. Nah itu judulnya lah afatul ujub kalau bahasa Arabnya. Yang boleh disebut keburukan dan bahaya dari ujub. Inna afatil ujubi katsiratun. Wah, iyanya sesungguhnya keburukan jamak nih ya di sini nih penulisnya. Keburukan berarti bukan hanya satu, itu keburukan dari ujub. Sesungguhnya keburukan ujub itu katsiratun, itu banyak, bukan satu hal, berartinya bukan satu hal, bukan hanya satu gitu ya keburukan dari ujub. Fa innal ujuba yad'u ilal kibri. Alah, sini mulai ini disebut-sebut. Ujub itu membawa kepada al-kibru. Ya, ujub itu membawa kepada al-kibru. Di mana ujub ini salah satu dari penyebabnya, salah satu penyebab al-kibru. Alah, iya. Ini nomor 10 nih ya, ini penyakit hati nomor 10 nih ujub. Nanti nomor 11, tapi masih agak panjang juga nih ya pembahasan tentang ujubnya. Penyakit hati nomor sekarang ini ujub, urutan ini sih bukan urutan, ini hanya urutan pembahasannya saja gitu ya, diberi nomor 10 ujub. Nanti nomor 11 itu al-kibru. Nah, di mana yang barusan disebut ya keburukan dan bahaya dari ujub itu banyak. Ya, karena ujub itu akan menyampaikan seseorang kepada al-kibru. Nah, di mana al-kibru itu nanti ternyata al-kibru itu penyakit hati nomor 11. Ya, dalam urutan pembahasan di kitab ini. Nah, al-kibru itu apa? Al-kibru itu apa sebutannya ya? Kita lebih mengenal dengan sebutan takabur. Al-kibru ya dengan takabur sebetulnya beda. Mungkin kita tidak mengenalnya sebutan al-kibru. Nah, bedanya ya. Ini semua judulnya termasuk sekarang kan nomor 10 ujub. Sebelumnya nomor 9 riya itu ya. Itu semuanya ada di dalam hati. Ya, ujub ini kan seseorang merasa bangga terhadap dirinya. Ya, itu kan adanya di dalam hatinya gitulah. Kalau seseorang merasa demikian, ya itu ada di dalam hatinya, nggak ada kaitan dengan orang. Seseorang merasa bangga dengan kelebihan dan keutamaan yang dimilikinya gitu ya, tanpa disadari gitu, dengan kesadaran bahwa itu adalah anugerah, itu kenikmatan dari Allah, kan gak ada kaitan dengan orang lain kan. Ya, ujub ini tidak ada kaitan dengan orang lain, ya adanya di dalam hatinya. Artinya kita tidak bisa mengetahuinya pada diri seseorang. Ya misalnya yang karena fisiknya lah mungkinlahnya memiliki paras yang cantik, yang tampan. Apa dia merasa bangga dengan ketampanan, kecantikannya? Ya bisa iya, bisa enggak, kita enggak tahu kan. Atau seseorang yang berilmu, apa orang itu merasa bangga gitu dengan ilmu yang dimilikinya atau enggak? Ya kita enggak tahu. Ya karena ya inilah penyakit hati, adanya di dalam hati. Termasuk juga al-kibru. Ya al-kibrunya, al-kibru itunya. Itu adanya di dalam hati.
Kalau takabur lah gitunya bedanya. Kalau al-kibru itu takabur yang masih atau bagian dari takabur yang ada di dalam hatinya, itu al-kibru. Kalau takabur ini sudah diungkap keluar menjadi amalan. Apakah ucapan atau perbuatan, itu takabur. Kalau al-kibru adanya di dalam hati. Tapi itu nantinya ya anggaplah takabur lah gitunya. Ujub ini akan membawa orang menjadi takabur lah dulu gitunya. Kita mungkin lebih paham disebut takaburnya. Ini salah satu penyebab itu seseorang menjadi takabur itu karena ada ujub di dalam hatinya. Ujub itu merasa bangga dengan dirinya sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain. Kalau takabur berarti sudah sampai kepada al-kibru, kalau kemudian dia membandingkannya dengan orang lain dan dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih hebat dan dia merendahkan orang. Eta al-kibru. Dina hate merendahkan orang nanti. Tidak diucapkan, tidak melakukan sesuatu yang yang menunjukkan dia merendahkan orang lain, tapi dari hati nama angger we kabatur teh kitu nya al-kibru itu teh. Kalau ini kan tidak ada kaitan dengan orang lain kan ujubnya. Ujub kan tidak ada kaitan dengan orang lain. Ujub itu seseorang merasa bangga dengan dirinya yang menurut dirinya gitunya dia memiliki kelebihan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak terkait, tidak tersangkut, gak ada kaitan, gak ada hubungan dengan orang lain. Ujub ini ya tidak ada hubungan dengan orang lain. Tapi itu adalah bibit, itu ya salah satu sebab lah gitunya. Itu pangkal dari seseorang sampai kepada takabur karena ada ujub di dalam hatinya. Ya dengan mana hakikat yang tadinya, makna ujub itu kan tanpa merasa bangga dengan dirinya itu tanpa disadari atau tidak mau mengakui bahwa itu adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah. Nah, kalau seseorang ujub itu ibarat berada di jurang ketakaburan. Kalau kena ujub kena takaburna teh tinggal tunggu waktu lah gitu sebutan teh istilahnya kena gerasok. Kalau sudah ada ujub akan kena oleh takabur. Nah, kita menyebutnya takaburnya padahal kalau takabur itu amalan. Kalau al-kibru itu ada di dalam hati. Nah, anggaplah takabur lah gitunya supaya ini nih mudah memahami ini nih penjelasan yang sekarang ini nih. Ya sesungguhnya bahaya keburukan itu dan bahaya dari ujub itu banyak. Nah, karena ujub itu akan membawa atau menyampaikan seseorang kepada al-kibru. Nah, tentu nantilahnya kalau al-kibru itu penyakit hati berikutnya. Ya yang cukup panjang juga di pembahasannya. Ya al-kibru kemudian ada sama juga pada pembahasan al-kibru juga ada judul seperti ini, afatul kibri. Bahaya gitu dari keburukan dan bahaya dari al-kibru. Kemudian takabur. Nah, baru itu takabur. Ya, karena bedanya sebetulnya gitu beda antara al-kibru dan takabur. Nah, al-kibru ujub ini ya, ujub itu akan membawa seseorang kepada al-kibru, di mana ujub itu salah satu sebab seseorang menjadi takabur lah anggapnya. Ujub itu salah satu sebab seseorang menjadi takabur.
takabur jadi apa namanya al kibru tadinya atau takabur itu pasti berarti pasti tahapannya itu ujub dulu, nggak akan langsung takabur. Artinya seseorang akan menilai dulu dirinya. Setelah menilai dirinya, wah saya ini memiliki keutamaan, kelebihan, saya hebat, barulah kemudian dia akan membandingkan dengan orang lain. Ya, orang yang takabur pasti ujub dulu. Ya, orang yang kena gitunya oleh takabur pasti ujub dulu tahapannya. Dia akan merasa bangga dulu dengan dirinya. Setelah merasa bahwa pada dirinya ada keistimewaan, kelebihan, keutamaan, barulah melebar artinya. Kemudian dia membandingkannya dengan orang lain. Kalau menurutnya dirinya itu lebih hebat, lebih apalah dari orang lain, nah muncullah kemudian dia merendahkan orang. Pastinya itunya tahapannya seseorang yang kena oleh takabur pasti ujub dulu sebelumnya. Pasti menilai dirinya sendiri dulu. Ya pasti bangga dulu terhadap dirinya, barulah kemudian dia membandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian dan dari al-kibru itu juga itunya. Jadi ujub ini akan menyampaikan seseorang kepada al-kibru. Nah, di mana al-kibru ini juga bahaya, keburukan dan bahayanya itu sangat banyak. Nah, di nomor 11 ini nih nanti nih ya di pada al-kibru juga ada judulnya Afatul Kibri. Ternyata ini memang sangat banyak nih. Tapi ini kita tentang ujubnya saja dulu nih ya. Secara garis besar, ya keburukan dan bahaya ujub itu satu ini yang terkait langsung dengan Allah. Kalau jenisnya ragamnya, wah bisa banyak gitulah hanya. Tapi intinya ini yang terkait langsung dengan Allah nih ya, keburukan dan bahaya dari ujub. Yang terkait dengan Allah. Ujub itu fal ujubu yad'u ila nisyaniz dzunub wa ihmaliha. Mesti pelan-pelan nih ya. Apa karena ini itunya penyebabnya? Yang terkait langsung dengan Allah, keburukan dan bahaya dari ujub itu adalah ujub itu akan membawa seseorang untuk menganggap remeh bahkan melupakan dosa. Artinya yang benar gitunya semestinya seharusnya yang benar tidak boleh berarti lupa akan dosa. Kalau ini misalnya ya Rasulullah SAW itu kan dalam sehari semalam berapa kali istighfar sebutannya ya. Dalam sehari semalam Rasulullah SAW itu berapa kali istighfar, artinya berapa kali Rasulullah minta ampunan. Mengapa minta ampunan? Ya kalau minta ampunan itu dari dosa. Orang yang sering istighfar berarti dia tidak lupa, berarti dia menyadari. Kalau orang yang sudah menganggap remeh, bahkan gitu kayaknya kalau seseorang sudah menganggap remeh bahkan lupa gitu akan dosanya, ya nggak akan minta ampunan. Sementara Rasulullah SAW sendiri yang sebetulnya kan beliau itu dimaksum, beliau itu sebetulnya tidak punya dosa, tapi Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya tidak kurang dari berapa kalau nggak salah 100 atau 70 gitu hadisnya teh 70 kali lah itunya minta ampunan kepada Allah.
Nah, mengapa demikian? Karena takut kepada Allah. Kita bandingkan juga nih dengan hadis ini nih ya. Kita bandingkan dengan hadis ini. Hadis yang menerangkan Ibnu Mas'udnya. Ibnu Mas'ud itu seorang ulama dari kalangan sahabat, itu ulama. Pada satu kejadian ketika sedang safar, sholat, itulah Ibnu Mas'ud itu sholat, kemudian di dalam sholatnya Ibnu Mas'ud menangis, kalau nggak salah sholat di atas sebuah batu gitunya di dalam hadisnya nih ya. Ibnu Mas'ud itu ketika sedang safar itu sholat di atas sebuah batu, dan di dalam sholatnya itu Ibnu Mas'ud menangis. Setelah selesai ditanya itu kenapa gitunya, kenapa menangisnya di ketika sholat atau di dalam sholatnya itu, kenapa menangis? Ibnu Mas'ud menjawab, kalau kamu tahu, kalau kamu paham, kalau nggak salahnya, kalau kamu paham, bulan saja menangis karena takut kepada Allah, padahal bulan tidak pernah berdosa. Apalagi manusia yang oleh Allah ditentukan, ya ini Allah yang menentukan kan. Apalagi manusia yang oleh Allah sudah ditentukan, ditetapkan pasti punya dosa. Bulan wae ngagibrig gitulah, bulan saja menggigil ketakutan karena takut kepada Allah. Ini diantaranya yang menyebabkan seseorang menganggap remeh bahkan melupakan dosa. Ini penyebabnya ujub. Ya menganggap remeh bahkan mengabaikan itu, menganggap remeh, menganggap sepele, bahkan mengabaikan dan melupakan dosa. Ini salah satunya keburukan ujub yang langsung kaitannya antara seseorang dengan Allah. Ini biar ada terlintas apa? Biarnya satu hadis terlintas dan terkait dengan yang barusan. Pohon dia. Lengit deui weh naon biar teh ada pohon dia. Oke, mari ingat. Fal ujubu yad'u ila nisyani dzunubi wa ihmaliha. Ujub itu akan membawa, menyeret lah gitunya seseorang menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan melupakan dosa. Ya fa ba'du dzunubihi la yazkuruha. Ah gitulah di apa jadi apa namanya, terlupakan gitunya, sebetulnya terlupakan. Ya karena ujubnya ini gitunya yang menggiring orang itu menjadi ya dosa-dosanya itu dia itu melupakan lah, itu terlupakan ya dosanya, sehingga yang keburukannya kan orang ini pas berarti tidak akan minta ampunan karena dia lupa akan dosa-dosanya, karena dia melupakan itu kan, karena dia melupakan, mengabaikan itu dosa-dosanya, maka dia tidak akan minta ampunan. Ya, padahal yang dua lahnya barusan gitunya. Satu, Rasulullah SAW sendiri yang sebetulnya Rasulullah itu dimaksum, dipastikan bebas dari dosa, tetap gitu. Kenapa sampai dalam sehari semalam 70 kali itulah minta ampunan? Karena takut kepada Allah. Nah, kemudian gambarannya tadi dari Ibnu Mas'ud demikian lah itunya. Tentu Ibnu Mas'ud ini kalau mengatakan demikian ya berdasarkan ayat ini ya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang menerangkan ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu taat kepada Allah. Ya, bulan itu taat, tidak pernah berdosa, tapi rasa takut lah gitunya. Rasa takut itu terhadap Allah yang maha gitu agung, maha besar. Bulan ngagibrig kita tiris mencurang, bulan saja menggigil ketakutan. Padahal pasti tidak punya dosa. Rasulullah juga sama.
Kalau apa namanya, kalau mau dikatakan seperti ini, anggaplah hanya dalam tanda kutip, tapi semestinya kita kan minta ampunan kepada Allah itu lebih banyak dari Nabi. Semestinya kan minta ampunan gitu kepada Allah itu lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Kudu orang 2000 merentah poe sapeting teh 2000 kali sugan mah. Artinya orang yang apa namanya ya, minta ampunannya, orang yang minta ampunan bahasa Arabnya istighfar. Tapi bukan hanya sekedar astagfirullah, hanya ucapan kayak gitu, lip service kosong. Eta kamari-kamari pan kararitu teh kamari-kamari mah ucapan itu apa namanya, begitu lihat harga minyak goreng astagfirullahalazim, wah sararea istighfar. Sugan teh bener minta ampunan, ada lain di dinya mah rewas lantaran harga minyak goreng itu kan naiknya kan bukan 100-200 rupiah, naiknya itu hampir 50%. Astagfirullahalazim. Apa dia minta ampunan kepada Allah? Enggak. Bukan yang seperti itulah, artinya yang betul-betul gitunya apa namanya dilandasi dengan artinya dengan kesadaran, dengan ketulusan sebenar-benarnya minta ampunan kepada Allah. Nah kalau ujub dah ya bahaya nanti. Ini nih ya, karena ujub itu nisyaniz dzunubi wa ahimaliha. Ujub itu akan membawa orang untuk menganggap enteng, menganggap remeh, bahkan mengabaikan dan melupakan urusan dosa. Oh iya tadi itu yang saya ingat teh. Kalau nggak salah dalam kajian Dalilul Falihin itu, ini yang menerangkan ini orang-orang yang apa namanya sebutnya kafir sih pastinya, kafir pasti. Orang-orang yang durhaka, di mana durhaka itu artinya kan terbiasa dengan dosa. Sampai mendapat sebutan orang durhaka lah gitu, artinya kan orang yang ya penuh dengan dosa. Nah, orang-orang yang durhaka akan menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel di hidungnya. Artinya dianggap remeh, dianggap kecil, lalat nempel mah tinggal gitukeun. Itulah artinya begitu menganggap remeh ya. Sementara orang-orang yang beriman menganggap dosa itu ibarat sebuah gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Nah, dengan ujub itu akan hilang gitu yang demikiannya. Itu hadis tadi barusannya dalam pembahasan itulah dari Falihin kalau nggak salahnya. Orang-orang yang durhaka itu akan menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel di hidungnya atau yang terbang di hadapannya gitu ya, dianggap yang kecil ya, tidak dianggap artinya ya. Orang-orang yang durhaka menganggap dosa itu sama dengan itulah, akan menganggap dosa itu seperti lalat yang terbang di hadapannya. Tapi orang-orang yang beriman menganggap dosa itu seperti sebuah gunung besar yang akan jatuh menimpa dirinya. Artinya kan akan sangat takut kan dengan dosa itu, diibaratkan itu sebuah gunung besar yang akan menimpa dirinya. Sieun pisan itu orang beriman oleh dosa. Artinya jangan diabaikan, jangan dilupakan, terus minta ampunan berarti. Nah, ujub ini nih yang akan membawa orang jadi itu menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan melupakan dosa. Nah, maka bagi sebagian dosa-dosanya itu apa namanya ya, jadi dia merasa jadi bahaya, benar berbahayanya. Jadi merasa aman gitu padahal berdosa. Merasa menjadi dirinya itu merasa aman gitu padahal dirinya itu berdosa. Kan semestinya dosa mah tadi itu disikapinya itu dengan
ya bertobat lah gitunya. Kalau nggak salah dalam pembahasan tobat itu hadis nu tadi teh. Ya semestinya kan kalau orang yang menganggap tadinya dosa itu sedemikian membahayakan dan akan mencelakakan dan membinasakan dirinya seperti sebuah gunung besar yang akan menimbanya. Nah, pasti akan atau tidak akan berhenti minta ampunan kepada Allah. Karena seseorang itu memang sejatinya pasti celaka dan binasa dengan dosa. Ya memang yang sesungguhnya seseorang itu pasti celaka, pasti binasa dengan dosa. Ini malah tasiganu tadilah kafir pakomo tadi dosa teh dianggap seperti lalat yang terbang, dianggap angin lalu lah bahasa kitanya, dosa itu dianggap angin lalu. Nggak ada rasa takut dengan dosa, nggak ada takut-takutnya gitu dengan dosa. Nah maka untuk sebagian dosanya, orang yang sudah kena ujub itu dia sudah tidak akan mengingat lagi dosa-dosanya. Li zonnihi annahu mustagnin an tafakkudiha. Karena dia mengira dia sudah merasa cukup lah gitunya. Dia sudah merasa cukup sehingga dia ini tidak perlu menghapus atau minta ampunan kepada Allah. Nah, di mana semestinya gitunya tidak boleh lupa. Nah, dosa diingat-ingat paling siapa satu ngomong gitu teh. Dosa diingat-ingat. Kapan mau minta ampunan kalau seseorang itu lupa akan dosanya? Ya andailah memang kita tidak akan seluruhnya lah gitunya. Memanglah kita tidak akan seluruhnya satu persatu rinci gitunya ingat akan dosa teh. Tapi secara keseluruhan mah saya ini banyak dosa lah gitulah. Sehingga itu akan mendorong untuk terus minta ampunan kepada Allah. Meskipun bagi orang yang anggaplah kalau sengaja gitunya sengaja ini tahu perbuatan dosa saya lakukan asa can pernah nu gitu mah ya tetap saja manusia itu banyak dosa dari dosa yang tidak terasa. Ya kan dosa itu ada dosa yang terasa artinya sadar sengaja melakukan, ada juga dosa-dosa yang kita tidak tahu, kita tidak sadar. Ya contohnya mak tuh, iya teh alah kayak hadis nano. Ini juga sering nih ya, hadis juga mengerikan gitu hadisnya. Iya teh kayak naonnya, di tangan teh ini ya keywordnya ya. Sugan itu sugan, iya teh barang siapa kata itu satu kali bisa satu kata bisa satu kalimat sesuatu yang ya tah nu ieu teh nu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yarobiha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh salah seorang dari kalian mengucapkan suatu ucapan yang dimurkai oleh Allah namun ia tidak menganggapnya sebagai dosa hingga atau maka dengan ucapannya tersebut dia akan masuk neraka jahanam selama 70 tahun. Ucapan banyak yang tidak sadar lah, tidak terasa. Itu nggak perlu nyarekan budak teh. Nyarekan budak di titah sholat teh sewae. Di titah sholat asar ti adan asar kene henteu setengah 4 henteu jam 4 acan setengah 5 acan.
amak pan itu teh. Tuluy budakna teh punten siamanya. Teu kudu nepika kitu bener teh eta. Bisa jadi Allah tidak ridho. Makhluk saya dikatai makhluk saya dikatai monyet, padahal teh ku Allah tepan eta teh di secara nasab mah dititipkeun jadi anakna. Ponten siamanya aing masa stres bika subuh tah eta teu bisa sare. Ngantos beuy pan lain saya teh nungguan istirahat eta senal sabelah deui gerag-gerag. Gereja asal mah aya 2 lapatna eta teh nya kalau enggak salah satu lagi yang orangnya sendiri tidak sadar eta teh ada kata-kata itu di hadis yang tadi teh nya. Orangnya sendiri itu tidak sadar bahwa dia sudah mengucapkan perkataan yang tidak Allah. Satu lagi nih hadisnya. Kalau yang tadinya yang barusan itu hadis Ibnu Majah. Sekarang hadis riwayat Bukhari. Kurang lebih ini terjemahnya adalah seperti ini nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu perkataan yang bahkan ia tidak menyadarinya. Sekali lagi ini ya, sungguh nih seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi oleh Allah, suatu perkataan yang bahkan ia tidak menyadarinya. Namun dengan ucapannya itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Orangnya nggak sadar dia. Ternyata dia mengucapkan sesuatu yang Allah ridho. Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah perkataan yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang bahkan ia tidak menyadarinya. Namun maka dengan ucapannya itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Ini kan yang artinya kan mesti diakui. Saya tahu lah ujub gitu, jangan ujub, akui lah, wajib kan mengakui pasti punya dosa. Ya wajib mengakui pasti punya dosa. Nah bahkan dengan hal seperti itu yang kita sendiri tidak sadar. Ya kita tidak menyadarinya kan, mengucapkan gitu sesuatu yang ternyata Allah tidak suka. Allah akan melemparnya ke dalam neraka. Dosa berarti. Nah itu hadis riwayat Bukhari. Yang kemudian yang tadi yang sebelumnya, ternyata dengan satu kali saja seseorang itu mengucapkan, nah di hadis Ibnu Majah penjelasannya masuk nerakanya itu ternyata 70 tahun. Ya, dengan satu kali saja ucapan yang Allah tidak ridho, maka kalau di hadis Bukhari hanya disebutkan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Nah di hadis Ibnu Majah, nah ada penjelasannya, ternyata hanya masuk neraka hukuman, berartinya hukuman atau azab di nerakanya dengan satu kali saja mengucapkan yang Allah tidak ridho 70 tahun. Nah kembali ke sini nih. Nah ujub ini akan membawanya seseorang itu meremehkan, itunya melupakan, bahkan itu melupakan dosa-dosanya. Nah maka ya dia melupakan, maka seseorang itu sudah tidak tidak ingat lagi dosanya dan merasa bahwa dia itu sudah cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Artinya merasa dosanya itu sudah terhapus, sudah hilang. Mestinya kan tadinya menyikapi itu, memandang menginginnya persisnya memandang dosa itu seperti yang Rasulullah SAW terangkan tadi, bahwa seorang mukmin memandang dosa itu seperti sebuah gunung besar yang akan menimpanya. Artinya harus itulah, berartinya harus tidak boleh berhenti untuk terus menerus minta ampunan kepada Allah.
Allah pun Rasulullah SAW pun tadinya yang dipastikan tidak punya dosa kan istighbarnya banyak, kan banyak istighbar, banyak minta ampunan, padahal yakin tidak punya dosa. Seperti tadi bulan itunya, bulan juga yakin ya bulan nggak pernah melanggar. Pernah itu bulan pindah bosan ngurulingan we bumi gitu, pindah ngajelang gulingan planet Jupiter, geuning gede capek balik deui gitu. Dosa teh bulan teh lamun kitu teh karena Allah menempatkan bulan itu beredar mengelilingi mengitari bumi, kan bulan nggak pernah berdosa, nggak pernah melanggar sampai hari ini. Bahkan sejak Allah perintahkan demikian sampai hari ini bulan masih taat. Tapi tadi kan ketakutan kepada Allahnya kan begitu besar. Rasulullah juga sama, sering beristighfar, sering minta ampunan karena takut kepada Allah, padahal yakin tidak punya dosa. Nah hari orang ngomong tadi diatur, ngomong tadi bicara tidak dijaga, padahal tadi kan hadisnya satu kali saja ngomong yang Allah tidak suka 70 tahun di nerakana. Abong letah tetulangan atau memang lidah tak bertulang sih. Judulnya memang lidah tak bertulang. Nah kembali lagi ke sininya, maka orang akan seperti merasa bahwa aman lah gitu, padahal tahu, padahal yakin dirinya punya dosa. Ya karena ujub orang jadi merasa aman padahal dirinya berdosa. Iya bahayanya ujub bisa ya, ini nomor satu lah anggaplahnya. Kalau dibagi secara garis besar mah ujub yang bahaya dari ujub yang kaitannya langsung dengan Allah. Nah ini masalahnya seperti ini. Dia akan merasa bahwa dirinya itu aman gitu dari dosanya. Dia tidak akan tidak akan ingat lagi dosa-dosanya kemudian minta ampunan. Ya fala yajhadu fi izalatihi, dan juga tidak akan bersungguh-sungguh untuk berusaha menghapusnya. Emang ada gitunya, emang kita bisa gitu menghapus dosa yang sudah kita lakukan? Kita sendiri gitunya bisa nggak menghapus dosa yang sudah kita lakukan? Bisa, kita anu surat Hud asana mah 114 gitu, biasa nyebut ayat lah. Anu ieu teh innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Tak eta ayat-ayat eta surat apa? Surat Hud asana mah. King sugan aya atuh. Ayat nu bieu teh. Ya surat Hud ayat 114 tuh bener nyebut ayat. Biasa nama ngaco. Biasa nama surat anu ayat sekian, suratnya bener ayatnya salah, ayatnya bener suratnya salah, minang nama salah dua nana sih. Suratnya salah ayatnya salah, ayat tapi yakin hari ini Quran mah ngentah eta ting surat naon ayat sabaraha nu ampun lah. Ini surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata torofayin nahari wa zulafa minal lail, dan dirikanlah salat pada dua tepi siang yaitu pagi dan petang, dan pada sebagian malam sebagian permulaan dari malam. Ini sholat wajib. Ya, siang itu kan subuh, zuhur, asar, kemudian di awal malam itu adalah maghrib dan isya. Ya di nababnaun kamar itanya di dalam kitab Buriko kan ya, sesungguhnya ibadah yang paling disuka takarub seseorang seseorang hamba berusaha mendekatkan diri dengan Allah. Takarub gitu sebutannya ya. Sesungguhnya takarub atau usaha
seseorang mendekatkan diri dengan Allah yang paling disukai gitunya, usahanya itu adalah mengerjakan amalan yang wajib, itu yang paling Allah sukai. Ya, taqarrub seseorang kepada Allah itu ya yang paling Allah sukai itu yaitu dengan seseorang itu mengerjakan yang wajib. Ya, artinya kata eta perhatian, berarti perhatian terhadap yang wajib itu harus sangat besar karena ini yang paling Allah sukai. Ini hanya taqarrubnya usaha karena sebutkannya usaha seseorang mendekatkan diri kepada Allah itu yang paling Allah sukai itu adalah dengan amalan yang wajib. Nah ini sholat ini nih aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Dirikanlah sholat di kedua sisi siang, pagi dan petang. Ya, ini sholat wajib sih sebetulnya ayat ini nih ya. Dan pada permulaan malam. Nah ayat ininya nih, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya semua kebaikan, amal soleh, yuzhibnas sayyiat itu akan menghilangkan, akan menghapus keburukan atau dosa. Orang yang ujub nggak akan ada usaha ini berarti. Nah, tidak akan ada usaha untuk ini, untuk berusaha untuk membersihkan dosa-dosanya. Ayat ini jelas ya secara eksplisit lah itu. Ayat ini menyebutkan innal hasanati, sesungguhnya seluruh amal soleh, yuzhibna itu menghilangkan, maknanya menghilangkan, menghapus, itu menghilangkan lah itunya. Menghilangkan as-sayyiat, keburukan atau dosa. Mestinya dua lah anggapnya, anggap dua nih yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba lah gitu. Jadi satu yang tadi jangan berhenti minta ampunan kepada Allah. Nah yang kedua banyaklah beramal soleh karena setiap amal soleh itu akan menghapus, akan menghilangkan dosa. Pasti etanya setiap amal soleh itu akan menghilangkan dosa. Tah ini ya nu teu kaharti nanti. Bukan yang barusan sih nu teu kaharti nanti kieu. Kalau amal soleh oleh Allah itu kan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Sementara dosa tidak ada kan yang dilipat gandakan. Gambarannya apabila seseorang melakukan amal soleh yang nilainya itu 20 oleh Allah dilipat gandakan kan 20 berarti minimal dikalikan 10 jadi anggaplah dia punya 200 kan padahal nilai sesungguhnya 20. Aku si ucup mah ieu teh dipakai dalil sedekah ieu teh. Balik si eta 10 kali lipat gresok. Naon da pahalana ieu teh? Yang dimaksud ada pahalana, nilainya. Balik atuh cup hai. Mun urang sedekah 10.000 teh sok nanti oleh Allah diganti kalau sedekah 10.000 teh diganti 100.000. Nah jadi eta anu 10 kali lipat teh. Sementara dosa misalnya kalau seseorang itu melakukan dosa yang anggaplahnya kita angkakan ini nilainya dosa ini 20 ya 20 lah gitu dosa itu orang itu punya dosa yang bernilai 20. Kalau orang ini melakukan amal soleh yang nilainya 20 kalau ini kan dilipat gandakan berarti punya 200. Ini ada dosa nih yang harus dihapus 20. Ambil dari yang 200. Tah sesana 180 masih banyak sisanya. Ini beramal yang seimbang anggaplahnya gitunya nilainya.
amal soleh 20, dosa 20. Kalau amal soleh kan dilipat gandakan, minimal 10 kali lipat. Sementara dosa kan tidak ada yang dilipat gandakan. Nah ini yang saya katakan, iya teu kahartina teh. Nah betul loba-loba teuing jelema ka neraka. Sudah sedemikian rupa gitu Allah tanya amal soleh dilipat gandakan, dosa enggak. Tapi banyak manusia yang masuk neraka, jadi dosa sakumaha atuh itu. Amal solehnya sedikit, setelah dilipat gandakan dia teh totalnya dengan 2.000, oh ya dosa gara 75.000. Wah tuh kumaha ya teh, berarti loba pisan migawe dosana teh. Kan hitung-hitungannya kurang lebih demikian ya. Oleh sih kasih ucup nggak wah ya. Balik sok gerak sodako 10.000. Kalau digantian 100.000, nah jadi gitu mana nanti. Dasar itu si ucup upit saya tahu lah. Ini kita maknanya ini tadi setiap amal soleh itu akan menghapus kesalahan. Itu hanya gambarannya lah demikiannya. Padahal kan amal soleh dilipat gandakan. Apabila seseorang melakukan amal soleh yang nilainya 20 dan juga melakukan dosa yang nilainya 20, aman sebetulnya jeung sesana ge loba. Ini dilipat gandakan jadi 200, sementara yang harus dihapus kan 20. Yang ambillah dari yang 200 ini 20, kan sisanya masih banyak 180. Aneh kalau masih ada orang masuk dosa, masuk neraka sebetulnya. Itu aneh sih, berarti dosana loba pisan. Misalkan wal usik dosa nanti ari amal soleh teu ngiraha migaweana ge. Ikat dosa, ayo gitu teh berarti terus banyaklah numpuklah dosanya. Sementara amal soleh yang ayat ininya mengatakan tadi ini penghapusnya. Ini amal soleh, tadi pigawe nya moal boga atuh penghapusna. Migawe sekali-kali itu 20 hari ieu terus itu apa namanya menggunung gitulah dosanya. Ya, bahkan dengan yang tadi tanu hadis ya, dengan perkataan-perkataan yang Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Lumayan kan, lumayan kan 70 tahun, lumayan. Lumayan kan 70 tahun di neraka. Wah si ceretean kekerepengan sekalot mau pira ke 70 tahun lah. Lain pira tuh 70 tahun mah. Pira ke 70 tahun gitu. Jeung disiksa gitu pira nepi ka pejet. Nepi ka remuk hancur. Mun FSMR sekalot teh. Kok siapa pira ge sakitu. Padahal remuk hancur bubuk tadi neraka teh. Ya sampai si jasadnya itu ya gitulah hancurnya bubuk ampur andul ganti lagi dengan yang baru kan gitu kan. Kalau yang di dalam neraka itu disiksa sampai hancur kemudian ganti dengan jasad yang baru, siksa lagi sampai hancur sehancur-hancurnya pokoknya mah ganti lagi dengan jasad yang baru. Kalau pokoknya stok unlimited galem sok kayak seberali lah di neraka. Stok jasad betul tinggal ngajajar. Sehingga nu abadi kita kafir ada jasadnya. Diisi butuh stok jasad. Mau di surga mau ganti. Penghuni surga gak akan berganti jasad. Karena yang ada itu malah lebih apa namanya menjadi lebih baik jasadnya. Itu kudu ganti jasad tuh di neraka, kudu ganti jasad mah. Yang seberali lah dirinya sok aya stokna aya dirinya lah. Nafala yajhadu fi izalatihi, maka orang itu tidak ada kesungguhan untuk menghilangkan dosanya. Dirinya berartinya berusaha untuk menghilangkan dosanya. Tadi dalilnya itu tanya bahwa dosa itu bisa dihilangkan. Selain dari ayat ini juga ada ayat yang Allah berjanji akan menghapusnya. Ya, ada ayatnya yang Allah berjanji akan menghapus itu dihapus dihilangkan.
dihapus, dihilangkan oleh Allah juga. Allah berjanji demikian. Yang beruntung itu kalau gitu dosanya itu dihilangkan, dihapus oleh Allah. Amal soleh kan utuh. Ya berarti kan amal solehnya utuh, tidak digunakan untuk menghapus dosa. Itu tadi maka coceng dah. Noban 20. Itu tadi mah kecoceng 20. Dan bohong eta ya dosa 20. Pakai oleh Allah akan menggunakan tadi 200 teh eta. Cokot teh 20. Jadi tinggal 180. Tapi kalau yang 20 ini dihilangkan, dihapusnya oleh Allah, amal solehnya utuh, berarti pahalanya ini utuh 200. Beda nggak surganya orang yang punya 200 dengan yang 180? Nyari ke surga nama beda kan tingkatannya. Kan semakin tinggi itu atau semakin nikmat itu teh surga. Punya pahala yang sama, hanya kalau yang satu misalnya tidak diambil untuk menghapus dosanya, kalau yang satu diambil untuk menghapus dosanya hilang gitulah, karena jumlah pahala dari amal solehnya ini lebih banyak. Tapi beda tingkatan di surganya. Orang yang pahala berbekal, sebutnya berbekal pahala 200 dengan orang yang mau berbekal pahala 180. Beda aja ya, tingkatan surga bakal beda. Ada orang yang plus teh aduh ya eta dosana 2.000, amal solehna 2.000, aman ya teh mau ke neraka. Kalau dosa sudah bersih mah enggak akan ke neraka pasti. Ngan atuh di surga nu mana atuh eta? Surga nu mana tuh ta kondisina kitu tah. Eta we pokona mah di ditu nanti bagian nyewa kopi pokona. Ini kopi jeung bako lah. Kalimat ieu tanya fala yajtahidu fi izalatihi, maka orang itu sudah tidak ada lagi kesungguhan untuk menghilangkan atau menghapus dosanya. Bal yazunnu annahu yughfaru lahu, dia mengira dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Mustahil orang yang ta'acuh terhadap dosa diampuni. Orang yang ta'acuh terhadap dosanya bedakan dengan yang tadi kan takut minta ampunan lagi. Kadang-kadang ini kan hari-hari karena dosa lagi. Tapi dia merasa bahwa dosanya itu sudah diampuni. Ya inilah bahayanya. Itunya yang pertama, tanya yang terkait langsung dengan Allah. Sekali lagi ini ya, ini yang bagian yang ini. Ya, bahaya dari ujub adalah membawa seseorang kepada menganggap remeh, melalaikan, bahkan melupakan dosa-dosanya. Ya maka sebagian mungkinlahnya sebagian dosanya itu dia sudah tidak diingatnya lagi, karena dia merasa itunya bahwa dia itu atau dosa-dosanya itu sudah terhapus, sehingga dia tidak mengingatnya, yang kemudian meminta ampunan kepada Allah, sehingga orang tersebut tidak memiliki, gitulah anggapnya tidak bersungguh-sungguh gitu, tidak memiliki kesungguhan atau tidak bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dan menghapus dosanya, karena dia mengira bahwa dia sudah menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Berarti itu sama sekali tidak boleh. Kalau optimis, artinya optimis boleh, tapi kalau yakinlah diampuni, yang ini karena ujub nih ya, yang akan membawa kepada ya, kalau sudah yakin diampuni kesananya nggak akan minta ampunan lagi, karena sudah merasa bukan yakin lah, dia sudah merasa bahwa dosa-dosanya itu dihilangkan itu dan diampuni oleh Allah.
pasti dia akan berhenti minta ampunan kepada Allah. Tidak ada lagi kesungguhan gitu untuk berusaha menghilangkan dan menghapus dosanya. Satu, nah ini itu yang ini mungkin yang paling bahayanya, karena ini kan judulnya kan afatul ujub. Ya, ini keburukan itu dan bahaya dari ujub. Selain tadi yang awalnya disebutkan bahwa ujub itu adalah pangkal dari takabur. Kalau sudah ada ujub di dalam hati, kalau saya katakan tadi, kalau sudah ada ujub di dalam hati, ini diibarat berada di bibir jurang ketakaburan, tinggal gebrus kemudian lah. Kesebutannya demikianlah mungkinnya, ini berada di bibir jurang ketakaburan. Kalau sudah ada ujub, maka tetap berada di bibir jurang ketakaburan. Artinya kesananya akan lebih besar lagi dosanya. Kalau benar-benar sampai kena oleh takabur, ya kalau benar-benar gitu ya sampai gitu dengan ujubnya ini, kemudian sampailah kepada takabur, ini lebih besar lagi dosa takabur. Nanti juga ada di sini nih ya hadisnya yang ini nih. Sesungguhnya ini analoginya, gambaran. Sesungguhnya kalau diibaratkan pakaian kebesaran seorang raja, pakaian kebesaran seorang raja, tentu ini kan tidak akan dipakai tiap hari kan. Anggaplah kalau seorang raja mah ya dipakailah di acara-acara penting. Ini baju kebesaran, bukan baju sembarangan, bukan baju sehari-hari. Nah ada dua, sepasang lah, bagian atas itu kan ya, bagian bawah itu anggaplah gambarannya demikian. Al-uzmatu wa takabur, kedua. Uzmah itu keagungan. Ditanya gelar nukararite dulu tahun berapa kan ada judulnya sampai Alexander the Great, Alexander yang agung. Lah agung naonana, the greatest. Aku mau lama pakai the greatest gitu mah. Kan itu lah Judge Benson sih atau mah kan itu nama the greatest, kan itu nama. Eta keagungan dan takabur ini sepasang, yang gambarannya tadi bagi Allah ini baju kebesaran Allah. Nah kalau orang yang takabur itu ibarat seorang rakyat jelata menyelinap masuk kerajaan, kemudian mencuri pakaian tersebut, dipakai lalu kesana kemari mengaku seorang raja. Mun katewa kumaha? Tak itu takabur mah, itu tanya takabur mah gitu. Orang yang takabur itu berarti dia ibarat demikianlahnya. Seorang rakyat jelata yang mencuri baju kebesaran seorang raja lalu dia pakai dan dia kemudian bersikap seperti raja. Lamun katewak geus dipancung pasti nu kitu mah hukumanana ge. Ya karena berani menggunakan, berani memakai baju kebesaran raja. Itu gambarannya lah demikiannya. Kalau tertangkap pasti hukuman mati nu kitu mah tah dipancung ya. Berani masuk kerajaan, mencuri, lalu bukan hanya dicuri bukan hanya untuk dijual. Dicuri nanti dipakai lalu dia mengaku sebagai seorang raja. Nah dari ujub ini pangkal, pangkal lah gitunya awal dari ketakaburan. Artinya ujub ini akan sampai kepada takabur, yang takabur ini dosanya lebih besar lagi. Ya dosanya itu lebih besar dari ujubnya. Ujubnya saja sudah dosa. Ujubnya saja sudah mencelakakan, apalagi kalau sampai kepada takabur, artinya dosanya dan kecelakaannya lebih besar lagi itu daripada ujub. Kemudian yang kedua, panjang. Wah, itu jam tes kerusuhan. Wah ini dia kemana tuh jam kerusuhan? Biasa gancang.
Panjang ya nomor 2 mah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah dan amal. Itulah ini sebutannya ya. Kalau yang pertama tadi sebutannya kaitannya dengan Allah. Amma ma'allahi, ini kaitannya dengan Allah. Yang tadinya fal ujubu yadnu ila nisyani dzunub wa ihmaliha. Nah, kalau yang ini terkait dengan ibadah dan amal. Kalau intinya sih sebenarnya ini panjangnya, tapi udah dipotong-potong gitu, nanti tidak utuh lagi. Kalau dibahas seluruhnya sekarang panjang. Tapi benang merahnya lah gitunya yang bagian kedua ini, ya nantilah mungkinnya di kesempatan yang akan datang ini yang kita lebih rincinya. Tapi intinya kalau yang pertama tadi terkait dengan dosa lah anggapnya, yaitu akan menganggap enteng, menyepelekan, bahkan melupakan dosa. Kalau yang ini justru kalau untuk amal soleh dia akan merasa sudah wah, gitulah dengan amal solehnya, sudah beramal yang lebih dari cukup menurut dirinya. Nah, bahayanya ini kalau orang sudah merasa cukup dengan amal solehnya, dia akan menjadi malas untuk beramal soleh karena sudah merasa cukup dengan amal soleh yang ada. Telah gitu benang merah namanya. Bagian kedua ini juga akan keburu sihnya karena di bagian yang ini lebih banyak nih catatan sayanya daripada yang bagian yang tadi. Yang bagian pertama anggap tadi kaitan dengan Allah, kalau yang ini kaitan dengan ternyata gitu yang terkait dengan Allah itu tadi gitunya ya, intinya adalah kaitan dengan dosa. Nah, kalau yang ini bagian yang kedua ini kaitannya dengan amal soleh. Sama-sama mencelakakan. Kalau untuk dosa tadi cenderung melupakan sehingga nggak ada usaha untuk menghilangkan dan meminta ampunan. Kalau yang ini merasa cukup dengan amal soleh, nantinya akan cenderung malas untuk menambah, malas untuk beramal soleh. Cukupnya kudu wajib bungkul eta ge wajib gitu karena dadah mun teu sieun dosa masih kena moal dipigawe. Ada yang demikian, itu kenapa gitu melakukan yang wajib? Ya da mun teu pan dosa, jadi nganggap teh kitu we bungkul. Sigana lamun teu wajib bade moal dipigawe. Nggak ada gitu harapan apalah gitunya dengan mengerjakan yang wajib deh, malah hadis yang tadi kan menyebutkan tidak ada usaha seseorang yang lebih Allah cintai untuk bertakarub kepadanya melebihinya mengerjakan amalan yang wajib. Kan mestinya ada harapan demikian lah tuh, minimal itu mengerjakan yang wajib deh, karena ini usaha terbaik seseorang untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Migawe nu wajib wae sangeunahna, karena mungkin nggak ada harapan gitunya dengan amalannya ini jadi dekat itu bertakarub kepada Allah. Asal eta ge mun kitulah berkesimpulan teh sigana mun teu wajib moal dipigawe. Ada bener we nu sunatna mah henteu. Makanya nya da mun teu wajib moal sigana mun teu wajib moal dipigawe. Naon buktina? Geuningan nu sunat mah bener teu dipigawe. Tah eta teh ujub gitu teh kena oleh ujub itu, tidak ada usaha itu untuk kalau dosa tadinya usahanya itu untuk menghilangkan. Ya, untuk dosa maka usaha kita apa? Hilangkan dosa itu. Emang ada penghapusnya? Ada tadi surat Hud ada. Ya banyak-banyaklah beramal soleh, itu usaha untuk menghilangkan dosa. Nah, kalau yang ini ya beramal soleh ya, tentu selain untuk menghilangkan dosa, ternyata itu juga untuk semakin gitu mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir lagi ini jamu nggak sangat rusuh aja. Terakhir kan surga itu kan bertingkat-tingkat.
Rasulullah menyebutkan surga itu ada 100 tingkatannya. Dalam pikiran kita itu tingkatan dari bawah ke atas lah sehingga di apartemen gitu. Ya, tingkatan tingkatan paling rendah, terus kan tingkatan berikutnya lah sampai tingkat yang paling atas. Ini makna taqarrubnya, mendekatkan diri kepada Allah. Bolehlah kita gambarkan begini. Jadi pada akhirnya kita ini seberapa dekat dengan Allah. Kan taqarrub mendekatkan dirinya. Jadi pada akhirnya kita ini seberapa dekat dengan Allah. Yang paling dekat itu yang tingkatan surga paling tinggi. Yang paling dekat nanti di surga yang paling tinggi itulah yang paling dekat dengan Allah. Karena di atas surga yang paling tinggi ini adalah arasy, berarti eta mendekatkan diri kepada Allah teh. Yang sukses lah gitunya mendapatkan surga tertinggi, surga Firdaus, dia paling dekat dengan Allah. Dan nyata korobna kan di dunianya kan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di akhirat itu akan menempati surga yang dekat dengan Allah. Karena di atas surga Firdaus itu kan tidak ada tingkatan surga lain kan. Kalau yang selain itu kan berarti yang di bawahnya. Di atasnya itu tingkatan surga yang berikutnya, di atas itu tingkatan surga berikutnya. Kalau di atas surga Firdaus gak ada tingkatan surga yang ini paling dekat dengan Allah. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah supaya nanti di sana dekat dengan Allah. Jadi tetangga Allah nanti dekat 5 langkah dari rumah nanti. Di atas surga Firdaus itu adalah arasy. Kan disebut coba kan memaknai taqarrub dengan ingin dekatkan dengan Allah. Yang paling Allah sukai itu adalah taeta, berarti mulai dari ini memandang itulahnya, menanggapi amalan-amalan yang wajib. Itu cara taqarrub yang paling Allah sukai. Nah, kalau tadi memandangnya sampai demikiannya sigana mun cek bahasa Sunda mah mun teu wajib mah moal dipigawe. Kenapa kita mengatakan demikian? Da buktina nu sunat matara. Ya berada buktina kan sunat meuni sigana teh atara we pisan. Aslina anu wajib bungkul. Atuh kitu mare kumaha deket dengan Allah teh. Makna bertaqarrub kan mendekatkan diri kepada Allah teh pada akhirnya akan seperti itu. Jadi seberapa dekat kita dengan Allah nyangkewe kemudian buktina lah nanti kita ini ada di lantai berapa. Gitu. Ada di lantai berapa? Kalau yang paling tinggi pun eta paling dekat dengan Allah. Pentaqarrub gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga nanti oleh Allah ditempatkan gitu di tempat yang paling dekat dengan Allah. Itu surga tertinggi, surga Firdaus, dengan segala keistimewaan lah yang tidak ada pada tingkatan surga yang lainnya. Taulah 21 nanti bab ininya bab bagian keduanya ini terkait ujubnya, bahaya ujub itu terkait dengan amal soleh. Yang barusan itu di sini disebutnya sih kaitan dengan Allah, ternyata ini terkait atau kaitannya dengan dosa.